ada satu hal yang belum terjawab sebetulnya, ini maksudnya teknis sekali. Apakah dana BOS masuk dalam pendataan? Ya, ini masuk pendataan. Kalau kita ditanya, Bapak Ibu ditanya, siapa sih yang kemudian tidak dibiayai melalui APBN dan APBD? Semua pasti dibiayai melalui APBN dan APBD. Tetapi kalau kita berbicara APBN ataupun APBD, maka yang dimaksud pembayaran langsung itu kode mata anggaran kegiatannya itu adalah 51. 51 itu adalah belanja pegawai. Sementara pengadaan barang dan jasa, kode mata anggaran kegiatannya itu adalah 52. Dan belanja modal itu 53. Jadi yang Bapak Ibu catatkan di situ adalah yang dia direct dibayar melalui komponen belanja pegawai di instansi Bapak Ibu. Ada proses validasi data yang perlu Bapak Ibu lakukan. Kalau kami ada batas waktunya tadi sebelum 31 Desember 2021, batas waktu orang-orang yang bisa dilakukan pengangkatan. Karena kalau dia diangkat di 2022, maka bisa dipastikan yang bersangkutan belum memenuhi 1 tahun tadi. Nah, pada periode ini, yang bersangkutan pernah diangkat dengan masa kerja minimal 1 tahun, baik itu secara akumulatif, ataupun jika terputus-putus juga masih bisa dilakukan. Nanti kami berikan contohnya, skenario-nya bagaimana kalau dia terputus-putus. Dan bukti pembayarannya harus melalui mata anggaran 51 tadi, mata anggaran kegiatan 51, yaitu honorariumnya langsung dari komponen belanja pegawai. Jadi yang bersangkutan pernah bekerja misalnya, tentu saja statusnya saat ini masih bekerja. Dia pernah bekerja Januari 2020 sampai dengan Maret 2020, masa kerjanya 3 bulan, kemudian sempat terputus, April sampai dengan Agustus 5 bulan katakanlah, kemudian bekerja kembali September 2020 sampai dengan Desember 2020, 4 bulan, kemudian bekerja, sekarang statusnya juga masih bekerja, tapi kemudian sumber pembiayaannya tidak melalui komponen mata anggaran kegiatan 51 misalnya, tapi dari 52, karena anggaran 51-nya katakanlah kalau di daerah sudah melebihi dari 3% misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menjumlahkan ini kalau sifatnya akumulatif. Kalau dia masih 1 tahun, maka yang bersangkutan masih menjadi subjek karena dia pernah bekerja dan dengan komponen pembiayaan melalui APBN. Tapi kalau sekarang statusnya tidak bekerja, ya tentu bukan subjek untuk dilakukan pendataan karena mereka sudah berhenti menjadi tenaga non ASN di instansi Bapak Ibu. Dan setiap pegawai pegawai ini kemudian bisa melakukan updating terhadap riwayatnya. Jadi, dan tentu saja harus ada dokumen pendukung. Jadi pada saat yang bersangkutan mengatakan saya bekerja diangkat oleh kepala puskesmas misalnya, maka ada SK kepala puskesmas yang untuk melakukan pengangkatan itu. Tetapi sekali lagi yang dilakukan itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Ingat nanti Bapak Ibu PPK akan menyampaikan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak di dalam sistem yang juga harus diupload. Dan SPTJM ini bertanggung jawab baik itu terhadap administrasi maupun terhadap hukum. Perlu diingatkan jangan sampai Bapak Ibu kemudian dalam tanda kutip menjebak PPK. PPK dalam hal ini adalah bupati, wali kota, ataupun gubernur, ataupun sekjen kalau di instansi pusat. Karena kemudian lalai untuk melihat data-data yang seharusnya tidak disampaikan, tetapi kemudian tetap disampaikan sebagai bagian dari non-ASN. Ini adalah data-data yang nanti perlu Bapak Ibu masukkan di sistem, ada nomor induk kependudukan, karena nanti ini akan dicek melalui database Dukcapil, kemudian nama lengkap tanpa gelar, nanti sistemnya akan didemokan oleh teman-teman. Kemudian ada nomor, kalau dia peserta THK2, ada nomor peserta THK2-nya, namanya sudah ada di dalam sistem, Bapak Ibu tinggal hanya melakukan verifikasi saja. Kemudian tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, ini penting buat di dalam pendataan ini untuk memastikan bahwa yang bersangkutan apakah usianya di bawah 20 tahun atau di atas 56 tahun. Nanti bisa dilakukan query untuk bisa memastikan yang bersangkutan memang masih berada di dalam range yang ditetapkan di dalam surat Menpan.
Kemudian kalau pendidikan yang terakhir apa saat ini, apakah SMA atau sudah S1 atau bahkan sudah S2 misalnya, maka nanti tenaga non ASN-nya itu bisa memperbaiki data riwayatnya. Jadi sejak kapan yang bersangkutan honorer, bukti dia honorer sejak pertama kali diangkat itu ketahuan. Sehingga kita bisa memetakan nanti ke depan orang ini sudah berapa lama menjadi tenaga non ASN di instansinya. Apakah yang bersangkutan kemudian berkelanjutan atau terputus-putus, itu nanti akan bisa diketahui dengan mudah. Tetapi kalau itu tidak dilakukan updating oleh tenaga non ASN-nya, maka tentu saja yang akan digunakan adalah data terakhir yang dimasukkan oleh instansi ke sistem. Lanjut. Ini mekanismenya. Setelah admin memasukkan memenuhi persyaratan yang bersangkutan sebagai admin, didaftarkan oleh instansi dan tenaga non ASN-nya dapat membuat akun pendataan. Jadi kalau datanya sudah masuk, baru non ASN-nya bisa membuat akun untuk melakukan registrasi dan memonitor serta mengkonfirmasi, termasuk juga melengkapi riwayat kerja yang bersangkutan. Kalau misalnya yang dimasukkan oleh admin instansi baru hanya data terakhir. Nah, non ASN-nya kemudian bisa diberikan kesempatan untuk melengkapi sejak kapan dia menjadi tenaga non ASN di instansi Bapak Ibu. Setelah dilakukan penyelesaian datanya, nanti tenaga non ASN-nya dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan non ASN. Dan nanti ada QR code-nya untuk memastikan bahwa pendataan tadi itu betul sudah dicatatkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan proses melengkapi riwayat oleh tenaga non ASN akan berhenti atau selesai ketika Bapak Ibu menyatakan datanya final. Kalau Bapak Ibu sudah mengklik final di sana, di sistem, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan perbaikan terhadap data. Ada cut off-nya tentu saja di situ. Kalau dari sisi timeline yang diberikan oleh teman-teman di Kemenpan kepada BKN, timeline-nya adalah 31 September. Tetapi kemudian kita perlu ada transparansi terhadap data. Transparansi ini supaya publik tahu apakah orang yang didata tadi, lanjut saja. Kalau prafinalisasi, akhirnya kami menyebut itu adalah prafinalisasi 30 September 2022. Kemudian ada proses finalisasi selama 1 bulan ke depan. Jadi setelah Bapak Ibu memasukkan data, baik itu melalui mekanisme import dan kemudian melakukan updating data sesuai dengan riwayat dari tenaga non ASN-nya tadi, kemudian per 30 September akan terjadi prafinalisasi dan Bapak Ibu wajib mengumumkan siapa saja orang-orang yang tercatat sebagai tenaga non ASN kepada publik. Dan lanjut, tenaga non ASN-nya kemudian bisa melakukan pemutakhiran terhadap datanya melalui alamat pendataan strip non ASN BKN ID, mulai dari mereka melakukan registrasi akun, termasuk dan pendaftaran, dan kemudian melengkapi, menyesuaikan data-datanya kalau ada data-data yang belum dimasukkan atau disampaikan oleh admin, kemudian melengkapi riwayat kerjanya. Kalau misalnya yang bersangkutan merasa perlu dilengkapi data riwayat kerjanya. Bagi tenaga non ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat segera melaporkan kepada admin instansi untuk didaftarkan. Jadi ini tuh nanti segera laporkan ke adminnya untuk admin kemudian menyampaikan melalui sistem agar bisa ditambahkan data pendaftarannya. Nah, khusus bagi THK 2 yang belum menjadi calon ASN itu ditampilkan pada aplikasi di dalam aplikasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat siapa saja yang data THK 2-nya. Kemudian kalau mereka sudah meninggal dunia atau pindah bekerja ke instansi lain atau sudah tidak aktif lagi dikarenakan diberhentikan atau mengundurkan diri atau hal lain, maka wajib melaporkan di aplikasi tenaga non ASN dengan mengklik pada menu lapor THK 2. Ini adalah untuk merubah status yang bersangkutan apakah dia menjadi THK 2 atau tidak THK 2 lagi. Dan instansi wajib melakukan konfirmasi keaktifan data THK 2 ini sebelum didaftarkan sebagai tenaga non ASN pada instansinya.
Dan bagi tenaga kategori 2 yang sudah pindah instansi, maka kemudian wajib diusulkan melalui mekanisme lapor ini untuk dipindahkan instansinya. Ini beberapa dokumen yang nanti harus Bapak Ibu upload di sistem. Pertama terkait dengan SK atau kontrak kerja yang pembayarannya melalui mekanisme APBN atau PBD dan minimal 1 tahun masa kerja dan masih aktif sampai saat ini. Kemudian bukti pembayaran atas tenaga non ASN melalui mekanisme APBN APBD tadi yang atas dasar SK tadi. Jadi ada bukti potong bayarnya. Kalau Pak Wahyu ini mantan Kepala Biro Keuangan tahu persis itu. Jadi Bapak Ibu pasti tahu persis apa yang dimaksud dengan bukti bayar tadi. Kemudian ijazah, bukti lulus pendidikan yang dimiliki itu dilakukan updating oleh instansi dan kemudian oleh tenaga non ASN-nya mereka kemudian bisa membuat akun. Dasarnya adalah kartu tanda penduduk, kemudian ada pas foto terbaru, ijazah pendidikan yang dimiliki, serta melakukan registrasi untuk melengkapi riwayatnya. Baik itu terkait dengan SK, bukti pembayaran, dan segala macam.